Sungguh besar kasih setiamu, setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Engkau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali malam hari ini bisa mengunjungi Anda kembali, tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Seperti yang saya katakan Saudara pada
Beberapa seri yang lalu saya mengajar tentang hubungan antara pola pikir dan keajaiban di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa ada banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup kita, dimulai dari cara berpikir kita yang baik, cara berpikir kita yang selaras dengan firman Tuhan, cara berpikir kita yang sama, paralel dengan cara berpikir surgawi. Itulah sebabnya malam hari ini saya mengundang Anda semuanya, mari kita belajar menyelaraskan cara berpikir kita dengan kebenaran firman, karena dari situlah hidup Anda akan diperkaya dengan banyak keajaiban yang akan menuntun Anda dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Saya mengundang Anda untuk berbagi video ini, bagikan kepada teman-teman Anda, anggota komsel Anda, jemaat Anda, rekan Anda, sehingga malam ini menjadi malam keajaiban karena kita berhasil menyelaraskan pola pikir kita. Saudara-saudara, saya ingin menyapa lebih dahulu. Ada yang jauh-jauh dari Papua sudah hadir, ada yang dari Lahat, Ibu Nini sudah hadir, dari Batam, dari Sarawak, dari Malaysia, dari Singapura, dari Jepang, bahkan ada yang dari Belanda sudah bergabung. Saudara-saudara, saya senang sekali pada malam hari ini saya bisa berbagi dengan Anda, dan tentunya apa yang kita bahas pada hari ini adalah kebenaran yang akan mentransformasi pola pikir dan kehidupan Anda. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mengajak saudara, siapkan catatan, siapkan Alkitab, siapkan hati Anda. Mari kita meminta Roh Kudus mengurapi firman, menerangi hati dan pikiran, sehingga malam hari ini kita mengalami keajaiban dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami rindu firman-Mu pada malam ini menjadi rema, kebenaran yang bukan hanya kami dengar dari telinga kanan kemudian keluar dari telinga kiri, tetapi kebenaran yang kami internalkan dalam hati, yang akan mengubah, menguatkan iman, mengarahkan langkah kami, dan membawa kami dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari keajaiban kepada keajaiban. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, haleluya. Saudara, malam hari ini teks kita adalah dari ayat yang kemarin saya sudah bahas, dan saya mau membahasnya kembali. Saudara mungkin bisa menemukan di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Saudara akan menemukan sebuah ayat yang mengatakan begini: sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Lalu Maria berkata, saya ini hamba Tuhan, biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau katakan. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. Saudara-saudara, kalau saudara membaca Lukas pasal yang pertama, saudara akan menemukan sebuah kisah ketika Maria dikunjungi oleh malaikat. Malaikat membawa pesan dari surga, dan pesan itu mengejutkan dia. Karena pesan itu mengatakan, hei Maria, salam kepadamu, kamu akan mengandung, dan kamu akan melahirkan seorang bayi laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus, Immanuel. Saudara, Maria tentu saja kaget. Dia tidak menyangka, dia tidak menduga bahwa salam itu membuat dia jadi mengatakan, bagaimana mungkin aku ini belum bersuami, bagaimana mungkin aku bisa hamil, bagaimana mungkin aku bisa menerima kenyataan ini, bagaimana mungkin aku menghadapi problema yang tidak pernah aku undang. Apa kata orang nanti kalau saya hamil tanpa suami, status saya masih tunangan? Apa kata tetangga nanti? Desa Nazaret itu kecil sekali, kampungnya hanya beberapa rumah. Jadi apa yang terjadi dengan Maria pasti akan didengar oleh banyak orang. Maria mengucapkan sebuah kalimat yang saya pikir kita semua juga, kalau kita yang menerimanya, kita akan mengucapkan kalimat yang sama. Bagaimana mungkin? Saudara, ucapan Maria keluar dari hati yang terdalam,
dari concern keprihatinan, pertanyaan hidup yang mengatakan bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kita semua punya bagaimana mungkin. Kalau saya mau jujur, saya punya bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin bisa melanjutkan pelayanan ini ketika COVID-19 membuat support bantuan pelayanan menurun? Bagaimana mungkin saya bisa menyekolahkan anak-anak nanti kalau masih menghadapi situasi seperti ini? Bagaimana mungkin? Saudara mungkin juga punya bagaimana mungkin. Kalau saya minta saudara jujur dengan saya, tuliskan bagaimana mungkin dalam hidup saudara. Saya yakin saudara akan menemukan lebih dari 5, ya kan? Apalagi saudara yang sedang menghadapi kesulitan. Bagaimana mungkin saya bisa makan 3 kali, suami saya baru di PHK, saya dirumahkan, tidak ada income. Bagaimana bisa membayar angsuran motor? Bagaimana bisa membayar angsuran rumah? Bagaimana bisa hidup dengan tenang? Bagaimana rumah tangga saya bisa bahagia? Suami saya lari dengan orang. Bagaimana mungkin saya bisa memiliki masa depan yang baik kalau situasinya seperti ini? Bagaimana mungkin saya bisa disembuhkan? Penyakitnya tambah parah, uang sudah habis, dokter angkat tangan. Saudara-saudara, saya bisa mengajak saudara mendaftarkan, ada banyak bagaimana mungkin. Maria punya bagaimana mungkin, saudara punya bagaimana mungkin, saya punya bagaimana mungkin. Lalu nyanyiannya apa? Nyanyiannya, oh tak mungkin. Oh tak mungkin engkau kembali. Atau saudara menyanyi, mungkinkah kau akan kembali. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, kalau kita mengikuti otak kita, waktu kita menghadapi persoalan demi persoalan yang datang silih berganti, hidup kita akan penuh dengan bagaimana mungkin. Akhirnya kita cemas, akhirnya kita letih, akhirnya kita menghadapi ketidakpastian, akhirnya kita tidak bisa menikmati kehidupan, akhirnya kita mudah marah, dan emosi kita diserang. Survei membuktikan, keletihan yang terjadi dalam hidup Anda lebih banyak disebabkan karena stres, karena cemas, karena khawatir, bukan karena kerja keras. Itulah sebabnya kita harus mewaspadai bagaimana mungkin dalam hidup Anda. Saya mau saudara coba cek, tulis, kalau perlu tulis di WA atau tulis di message ini. Anda punya bagaimana mungkin yang sedang berkecamuk di benak saudara? Anda punya bagaimana mungkin yang sedang mengganggu hati saudara? Anda punya bagaimana mungkin yang mengganggu tidur saudara? Anda punya bagaimana mungkin yang mencuri kebahagiaan hidup saudara? Kemana-mana saudara, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya, aduh bagaimana ya. Akhirnya Anda tidak bisa berdoa, Anda tidak bisa datang kepada Tuhan menikmati hadiratnya, Anda tidak bisa konsentrasi dengan hidup ini. Bawaannya cemas, bawaannya gelisah, dan akhirnya Anda kehilangan sukacita. Kalau itu adalah persoalan Anda saat ini, saya mau mengajak Anda mentransisikan pola pikir Anda yang adalah pola pikir manusiawi kepada pola pikir ilahi. Amin. Mujizat dimulai dari transisi pola pikir. Ketika Anda bisa mentransikan pola pikir manusiawi yang aduh bagaimana mungkin, tidak masuk akal, tidak bisa dicerna oleh nalar, rasanya tidak mungkin. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda mempercayai kebenaran kata-kata malaikat yang diucapkan untuk Maria. Dengar, sebab untuk Allah tidak ada yang mustahil. Saya ulangi lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, saya mau saudara mengucapkan kalimat itu. Sama seperti Maria pada akhirnya mempercayai, dan Maria dengan begitu cepat dia mentransisikan hatinya, mengubah posisi pikirannya dan mengatakan, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang engkau katakan. Dengar baik-baik. Kalau Anda berhasil, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara berhasil mengucapkan dan mempercayai, kemudian Bapak Ibu menyerah dengan apa yang dikatakan oleh malaikat dan mempercayai kebenaran firman, saksikan sendiri
keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tanpa Dia tidak ada apa-apa yang bisa terjadi di dalam dunia ini. Tanpa firman. Firman itu punya kekuatan untuk menciptakan. Firman itu punya kekuatan untuk memulihkan. Firman itu ada kekuatan untuk menyembuhkan. Firman itu punya kekuatan untuk mengadakan apa yang tidak pernah ada. Jadi saya bersyukur kepada Maria karena dia memberikan teladan kepada kita semua. Dalam situasi sulit, dalam situasi di mana saudara tidak bisa berbuat apa-apa, yang Anda bisa katakan adalah, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Hidupmu, hidupku, hidup Anda, hidup saya hanya ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Waktu kita meyakini kebenaran, kita akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Dan benar, saudara, apa yang dialami oleh Maria benar. Dan saya yakin Maria tidak akan pernah melupakan pengalaman itu ketika dia mengatakan, aku ini hambamu, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Saudara-saudara, katakanlah kepada dirimu, Tuhan, aku ini adalah hambamu, jadilah seperti apa yang engkau katakan. Maka Anda akan menyaksikan banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Saya berani mengkhotbahkan ini, saya berani men-sharingkan ini, karena saya sudah mengalami. Jadilah seperti apa yang engkau katakan. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, saya pengen sekali memiliki kantor sendiri. Kira-kira 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, saya sudah 10 tahun pindah dari kantor ke kantor, dari ruko ke ruko, dari kontrakan ke kontrakan. Dan suatu saat dalam situasi tidak punya uang, bagian accounting saya mengatakan, Pak, kontrakan tinggal 3 bulan, kami tidak punya uang, kita harus bagaimana? Saudara-saudara, dengar. Saya baru membaca sebuah buku yang berjudul The Names of God, nama-nama Allah. Di dalam buku itu, pasal yang pertama membahas tentang nama Allah, El Shaddai. Saudara tahu artinya El Shaddai yang sering kita nyanyikan? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Arti yang sebenarnya adalah El Shaddai artinya God is more than enough. Tuhan lebih dari cukup. Gambarannya adalah seorang wanita yang baru punya bayi, menyusui dengan ASI, dan air ASInya melimpah. More than enough. Waktu saya membaca itu, saya dapat pewahyuan. Kalau Tuhan lebih dari cukup, saya percaya itu, saya tidak akan ngontrak lagi. Saya tidak akan menyewa lagi. Saya akan membeli. Saudara-saudara, waktu bagian accounting saya mendengar itu, mereka kaget. Bagaimana bisa membeli, Pak? Untuk ngontrak saja tidak ada. Saya mengatakan, saya baru dapat pewahyuan firman. Dan firman itu mengatakan, God is more than enough. Kemudian saya memberanikan diri melihat rumah yang dijual di internet. Dan saya menemukan www.rumah123. Ada rumah yang berdiri di atas tanah 1.300 meter persegi di Jalan LC Intan 2 Gang 4 nomor 1. Waktu itu dijual atau ditawarkan dengan harga 5 miliar. Dengar baik-baik, saudara. Berdasarkan keyakinan itu, saya mulai mentransferkan atau mentransisikan posisi pikiran saya yang tadinya, aduh bagaimana mungkin bisa beli, aduh bagaimana mungkin bisa memiliki kantor sendiri di Denpasar, bagaimana mungkin bisa punya uang 5 miliar. Saya transisikan pola pikir saya, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu saya menghubungi Ray White, saya telepon Pak Made, saya bilang, Pak Made, halo, saya mau datang melihat rumahnya. Saya datang ke lokasi, saya foto, saya tawar, saya bilang, Pak Made, untuk saya dikasih berapa harganya? Dia bilang, untuk Bapak kasih 4,7 miliar. Saudara-saudara, saya berani menawar, saya bilang, Pak Made, kalau ini dari Tuhan, rumah ini akan menjadi milik saya, menjadi kantor saya. Saudara-saudara, saya tunjukkan kepada staf fotonya,
Kami mulai berdoa, saya meyakini setiap kali makan siang kami pakai untuk doa bersama. Dan kami bahkan berjanji iman. Dan saudara-saudara, terkumpul tidak banyak, 120 juta. Dan pada akhirnya pemiliknya memberikan rumah itu untuk dibayar dengan 2,5 miliar dalam waktu 6 bulan. Dengan cara yang luar biasa. Tuhan menggerakkan beberapa orang untuk kami bisa membayar rumah itu, dan kami membayar dengan cash, tidak utang uang bank. Walaupun saya hampir mengutang uang bank, tapi istri saya mengatakan, katanya kamu percaya Allah lebih daripada cukup, kenapa mau utang bank? Saudara-saudara, saya belajar sesuatu dari situ. Ketika saya mendapatkan pewahyuan tentang kebenaran firman, saya sedang punya kesempatan untuk mengalami keajaiban. Bagaimana dengan saudara-saudara? Bisakah saudara mentransisikan pola pikir yang tadinya, aduh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin bisa punya rumah? Bagaimana mungkin bisa punya masa depan? Bagaimana mungkin punya pernikahan yang baik? Coba, mari kita transisikan cara berpikir yang kemarin hanya, aduh bagaimana mungkin? Aduh bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dengarkan kalimat ini, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, kalau saya mau menceritakan kisah keajaiban dalam hidup saya, ada banyak yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya. Hidup saya adalah kumpulan kasih karunia dan keajaiban dari Tuhan. Yang baru-baru terjadi adalah, saudara-saudara, kami rindu sekali punya mobil untuk bisa mengangkut sembako yang kami bagikan kepada orang yang memerlukan, kepada para hamba Tuhan dan sebagainya. Saya baru rasa-rasan dengan staf saya, alangkah indahnya kalau kita bisa beli mobil box atau mobil untuk mengangkut barang. Dan saya percaya, saya mengimani, bahkan saya melihat, saya berani ke dealer, mau lihat. Walaupun belum punya uang, tapi saya sudah mengimani, suatu saat saya akan punya. Saudara-saudara, dengan cara yang luar biasa, ada teman yang mengatakan, Paulus, apa yang kamu perlu? Saya langsung mengatakan, saya perlu mobil angkut untuk memuat sembako yang kami bagi-bagikan. Saudara-saudara, orang itu tanya, berapa harganya? Saya langsung kasih jumlahnya dengan cara yang luar biasa. Sebentar lagi kami akan membeli mobil itu. Apa yang saya mau katakan kepada saudara, berdasarkan pengalaman iman 10 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, di mana kami mengalami keajaiban demi keajaiban demi keajaiban, saya berani mempercayai setiap kebenaran firman, karena di dalam setiap kebenaran firman ada benih menciptakan sesuatu dalam hidup saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika Anda cemas, galau, khawatir, resah, gelisah, apapun juga namanya, segera transisikan pola pikir Anda yang tadinya dari pola pikir manusiawi, pola pikir penalaran semata-mata, kepada kebenaran firman yang kuasanya luar biasa. Dan katakan kepada dirimu sendiri, aku ini adalah hambamu, jadilah seperti yang engkau katakan. Dan saudara akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Haleluya. Saudara-saudara, waktu dokter mengatakan Bapak kena kanker stadium 3 di rongga sinusitis, di benak saya, mati aku. Tetapi saya percaya, ada tulisan di dinding di Cancer Center Gleneagles Hospital di Singapura yang kebenarannya menguatkan saya. Di dinding ini tertulis ada kalimat, terkadang apa yang disangka sebagai akhir justru menjadi sebuah awal. Waduh, saudara, kalau saudara waktu itu melihat saya 15 tahun yang lalu di Cancer Center, oh saudara, wajah saya bengkak, mata kiri saya buta, saya hilang rasa, wajah sebelah kiri kram, saya tidak bisa jalan dengan normal, saya harus di kemo 15 kali, diradiasi 35 kali, dan dokter mengatakan efek sampingnya, saya kehilangan berat badan 7-11 kilo, rambut saya rontok, kemungkinan saya akan buta, dan kanker jenis ini, katanya dokter,
biasanya setiap 3 tahun balik lagi. Oh, saudara, kalau saudara mendengar kalimat itu, saya bisa membayangkan kesimpulan yang Anda buat adalah mati, aku mati. Tetapi saya percaya kepada tulisan di dinding yang mengatakan terkadang apa yang kita pikirkan sebagai akhir justru menjadi sebuah awal atau permulaan. Kalimat itu terngiang-ngiang di benak saya. Dan saya mengatakan, Tuhan, mungkin orang berpikir mati. Mungkin orang berpikir ini akhir dari segalanya, Paulus. Mungkin orang mengatakan, dengar, sebentar lagi kamu akan mati. Tapi buat saya, justru pengalaman kanker itu membuat saya melihat segalanya dari perspektif yang berbeda. Karena saya melihat keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Saya kembali ke Dr. Carmen Wong. Dan pada waktu saya sudah di-scan, namanya PET scan, PET scan, dokternya kaget. Dokter bilang, Bapak, kankernya sudah hilang, clear, it's clear. Hidup Bapak ini adalah mujizat. Saya masih ingat Bapak datang di kantor saya tanggal 9 Juli, mata kiri buta, wajah kram, Anda hilang rasa, gula darah 650. Pak Pendeta, jujur ya, saya pikir Anda tidak akan bertahan. Fakta bahwa ini sudah 15 tahun dan Anda sudah tidak punya kanker itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, saya masih ingat kata-kata Dr. Carmen Wong. Dan saya mengaminkan. Sebab apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, ada keajaiban yang terjadi. Kapan dari Dr. Carmen Wong yang menangani saya, dia SMS dan mengatakan, Pak Pendeta, apa yang Bapak lakukan, bagaimana dengan Bali dan pelayanan Bapak? Saya mengatakan, kami baik-baik, saya sehat, kami sedang melayani hamba-hamba Tuhan yang sangat memerlukan bantuan. Tiba-tiba dia mengatakan, kasih nomor rekening, saya juga akan membantu. Saudara tahu, dokter itu mengirimkan uang yang cukup besar. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya saya mau mengajak Anda, transisikan pola pikir yang kemarin, aduh bagaimana mungkin, aduh bagaimana mungkin, aduh bagaimana mungkin. Katakan, tiada mustahil bagi Dia. Oh, tiada mustahil bagi Dia. Maka yang tidak mungkin menurut dokter, menurut akal manusia, menurut para ahli, menurut para pakar, mungkin bagi Allah. Itulah sebabnya saya mau mengajak Anda. Saya tidak tahu situasi Anda, saya tidak tahu pergumulan Anda, saya tidak tahu kesulitan Anda. Yang saya tahu bahwa Allah mengizinkan Anda mengalami semuanya ini karena Allah ingin membentuk iman Anda. Allah ingin membentuk karakter Anda melalui kesulitan. Dan saya percaya setiap kesulitan bisa mengajarkan kepada Anda tentang iman. Karena kesulitan adalah lahan yang paling baik untuk pertumbuhan iman Anda. Amin. Itulah sebabnya kalau diizinkan oleh Tuhan mengalami kesulitan, mengalami tantangan, mengalami pergumulan, jangan putus asa. Jangan menyerah kalah. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan menjauhi persekutuan. Justru mendekatlah kepada Allah. Maka Allah akan mendekat kepada Anda. Dan janjinya akan digenapi. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Saudara-saudara, saya mau mengajak Anda sekarang ini. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, yang selama ini mungkin saudara belum mengucapkan, tapi di benak saudara sudah ada, aduh bagaimana nanti? Aduh jika ini tidak terjadi bagaimana nanti? Oh Tuhan, bagaimana nanti? Ganti kalimatnya, ucapkan seperti Maria berkata, saya ini hamba Tuhan. Biarlah terjadi pada saya seperti yang Engkau katakan. Amin. Kalau saudara mengatakan, Pak Paulus, saya mau didoakan. Saya mau malam ini mengalami keajaiban. Saya mau mengalami mujizat dari Tuhan. Saya mau mentransisikan pola pikir saya supaya saya bisa mengalami keajaiban dari Tuhan untuk rumah tangga saya, untuk penyakit saya, untuk ekonomi saya, untuk anak-anak saya, untuk masa depan usaha saya.
Saya mau serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, taruh tanganmu di dada dan izinkan Tuhan menjamah saudara. Amin. Izinkan malam ini, siapapun saudara. Kalau saudara sakit, taruh tangan di tempat yang sakit. Saudara membutuhkan keajaiban, taruh tangan di dada. Saudara membutuhkan terobosan finansial, berdoa kepada Tuhan, minta keajaiban. Saya akan berdoa. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, kami percaya kebenaran firman-Mu malam ini. Kami rindu firman-Mu akan menjamah kami semuanya. Kami rindu pada malam hari ini kami bisa mentransisikan pola pikir kami seperti kebenaran firman-Mu. Dan apapun yang kami ragukan, apapun yang kami khawatirkan, kami serahkan kepadamu. Dan mulai sekarang kami akan mempercayai setiap kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami menerima kesembuhan, kami menerima pemulihan, kami menerima kekuatan iman, kami menerima keajaiban di dalam nama-Mu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Saudara-saudara, saya yakin sekali malam ini ada di antara saudara yang sedang dijamah oleh Tuhan. Saya yakin sekali ada di antara saudara-saudara yang sedang bahkan mengalami, saudara sedang disembuhkan oleh Tuhan. Saudara sedang disembuhkan oleh Tuhan. Biarkan Tuhan melawat saudara. Saudara sedang diberi pencerahan oleh Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi di dalam diri saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ada banyak yang bergabung pada malam hari ini. Dan saya mau mengajak saudara untuk terus mendengarkan firman Tuhan, making life better. Dan saya boleh menyapa saudara yang sudah bergabung malam ini. Kiranya Tuhan akan memberkati saudara-saudara yang jauh dari Sumatera sampai Papua, dari Manado sampai Rote. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa bagikan kebenaran firman ini kepada sahabat-sahabat Anda. Amin. Saya senang sekali kalau Anda mau jujur. Ada yang mengatakan, Pak, saya punya bagaimana mungkin. Dan saudara dijamah oleh Tuhan sementara berdoa tadi. Saudara merasakan ada kuasa yang mengalir di tubuh Anda. Saudara mengalami kesembuhan atau beban berat terangkat atau kekhawatiran diganti dengan sukacita. Saudara boleh tulis di sini. Saya mau sampaikan kepada sahabat-sahabat kita supaya mereka boleh melihat dan mendengar kesaksian saudara-saudara. Silakan saudara tulis biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara-saudara. Saya melihat ada beberapa saudara yang saya yakin sekali malam ini dijamah oleh Tuhan. Itulah sebabnya sambil menunggu kesaksian saudara-saudara, saya akan putarkan sebuah lagu. Dan lagu ini ciptaan saya. Lagu tentang tak akan pernah kulupakan kebenaran firman. Dengarkan lagunya saudara-saudara. Dan saya akan kembali lagi untuk membacakan kalau ada kesaksian demi kesaksian yang malam hari ini disampaikan. Selalu
Saudara-saudara, kembali kepada apa yang sedang kita bahas. Cara yang terbaik untuk mengalami keajaiban dari Tuhan dimulai dari mentransisikan pola pikir. Yang tadinya pola pikir bagaimana mungkin diganti dengan sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saya sudah melihat saudara-saudara yang mengirimkan kesaksian bagaimana kebenaran firman tadi sudah menguatkan Bapak Ibu, sudah memberikan secara khusus pewahyuan yang akan mengubah kehidupan saudara-saudara. Dan malam ini sudah ada permintaan juga dari sahabat kita, Pak Pendeta, saya minta tolong doain keponakan saya Novi Nurani saat lagi di rumah sakit Cikini. Novi sakit kebutaan dan ginjal sudah suruh cuci darah. Saudara-saudara, kita akan berdoa nanti. Ibu Linggawati, kita akan berdoa buat adik kita Novi dan saudara-saudara yang lain yang memang saudara secara manusia saudara sudah menyerah. Aduh, ini mungkin nasib, ya nasib, ya nasib. Saudara-saudara dengar, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mau menceritakan kisah seorang polisi yang sudah menceraikan istrinya 11 tahun. Dan saya dengar langsung dari kisah hidup mereka, istrinya yang bercerita kepada saya, terjadi di sebuah kota namanya Newcastle di Australia. Saat saya makan pagi di rumah orang ini, istrinya menceritakan, mereka bersaksi bahwa mereka pernah bercerai. Apa alasannya bercerai? Karena suaminya, seorang polisi, selingkuh berkali-kali. Saudara-saudara, tapi Ibu Ruth Baker, istri dari Pak Ruth Baker, ini percaya kepada ayat tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia berharap suatu saat suaminya yang lagi kumat akan waras lagi, akan sadar, supaya dia akan kembali lagi di pelukannya. 11 tahun dia berdoa, 11 tahun dia berharap, 11 tahun setiap kali dia berdoa meneteskan air mata dan meyakini kebenaran suatu saat suaminya akan kembali ke dia lagi. Oh saudara-saudara, saya tanya kepada Ibu Ruth Baker, Ibu, pernah enggak Ibu rasa putus asa setelah bertahun-tahun belum kunjung jadi kenyataan? Saya bilang, apakah secara manusia Ibu tidak mengatakan, ya udahlah kalau memang dia mau pergi dengan atau menikah lagi silakan. Saudara-saudara, Ibu Ruth Baker mengatakan, Pak Pendeta Paulus, saya percaya setiap titik, setiap kata, setiap paragraf dalam firman Tuhan. Saya mempercayai janji Tuhan adalah ya dan amin. Saya pegang apa yang dikatakan malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan apa yang terjadi, Pak? Setelah 11 tahun, saya mendapatkan SMS dari mantan suami saya di malam Natal. Dia masuk ke dalam gereja, hatinya dijamah oleh Tuhan. Pertama kali yang dia lakukan adalah SMS saya dan mengatakan ngajak ketemu kembali. Dan akhirnya kami pacaran lagi. Dan di pacaran yang ketiga itu dia mengatakan, maukah kamu menikah lagi dengan saya? Dan sekarang kami sudah dipulihkan, kami memulai sebuah usaha, kami melayani Tuhan. Saudara-saudara, 11 tahun menanti. 11 tahun itu bukan waktu yang singkat. 11 tahun beriman, 11 tahun meyakini, meneteskan air mata, mengharapkan janji Tuhan menjadi kenyataan. Itu tidak mudah, tapi berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menyerahkan segala kekhawatirannya kepada Allah, karena dia tahu Allah itu setia adanya dan janjinya adalah ya dan amin. Amin, saudaraku. Itulah sebabnya saya mengajak saudara-saudara yang sedang bergumul, yang sudah di ujung keputusasaan karena pergumulan Anda, doa Anda, penantian Anda tidak kunjung terjadi. Seolah-olah jawaban doa Anda terhalang atau doa Anda mentok di awan-awan. Saya mau mengatakan kepada Anda, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kadang-kadang kita harus menanti. Kadang-kadang kita harus menunggu waktu Tuhan. Kadang-kadang kita harus sabar menantikan dan terus berharap. Kadang-kadang kita harus
mengangkat tangan dan mengatakan, aku tetap percaya karena waktu Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Saya percaya kepada saudara-saudara, kepada Tuhan, bahwa waktu Anda, waktu saudara-saudara mempertaruhkan hidupmu di kaki Tuhan, hidup di atas janji-janjinya, saatnya nanti, di dalam waktunya Tuhan, di dalam waktu ilahi, Anda akan menyaksikan apa yang Anda rindukan. Anda akan mendapatkan apa yang Anda minta. Anda akan menemukan apa yang Anda cari. Tapi jangan berhenti mengetok. Seperti seorang ibu yang datang kepada seorang hakim, yang terus-menerus dia mengetok pintunya, dan pada akhirnya hakim itu datang dan menolongnya. Saudara-saudara, jangan berhenti memohon, jangan berhenti meminta, jangan berhenti berdoa. Berdoalah senantiasa. Itu sebabnya ada 3 hal yang penting dalam hidup Anda. Worry about nothing. Jangan mencemaskan. Jangan cemas tentang apapun juga. Serahkan. Serahkan kepada Tuhan. Karena firman Allah mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Karena dialah yang memperdulikan Anda. Amin. Kemudian dikatakan, pray for everything. Doakanlah. Doakan apa saja yang ada di dalam hati saudara, yang berkecamuk di batin saudara. Doakanlah. Dan yang terakhir, give thanks in all things. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Jadi worry about nothing. Jangan khawatir tentang apapun juga. Pray for everything. Doakan apa saja yang ada di dalam hatimu. Bicaralah kepada Tuhan dan give thanks in all things. Maka saudara akan menyaksikan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin, saudara-saudara. Saya sudah melihat ada di antara saudara-saudara yang sudah memohon permohonan doa, dan saya akan membacakannya. Ini Hotmaria Marpaung mohon didoakan anak saya Adrian dan Raymond Tarigan supaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita juga percaya seperti kata Ibu Hangewa, Ibu Tila Hangewa, saya percaya akan janji Tuhan. Amin. Indah pada waktunya. Benar, Bu. Saya juga mempercayai, kuatkan hati Ibu. Mas Nur Simamora memohon doa suamiku agar suamiku sembuh dari sakit juga, sayang keluarga, dan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Kita mendoakan saudara kita. Kita berdoa tadi buat saudari kita atau anak kita Novi juga yang sedang cuci darah di Cikini. Kita berdoa supaya keajaiban demi keajaiban terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, saya percaya 100% setiap kata, setiap paragraf, setiap kalimat di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Itulah sebabnya khusus yang sakit, Anda yang sakit, atau mungkin punya saudara, punya anak, punya mertua, punya teman yang sakit, saudara-saudara, mari kita mengimani bersama. Secara khusus kita berdoa, kita memohon kuasa Tuhan, kita memohon agar Tuhan menjamah mereka. Taruh tanganmu di dada, taruh tanganmu di dada, dan mari kita meminta pertolongan Tuhan, meminta kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka, meminta kuasanya, urapannya mengalir. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami yang kami sudah sebutkan tadi, yang sedang sakit, yang cuci darah, suami yang sedang sakit, yang sedang mengalami pergumulan, saudara-saudara kami yang secara pribadi membutuhkan jamahan ilahi. Kami meyakini kebenaran firman-Mu oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, penyakit dikalahkan, kuasa gelap dipatahkan, kami hidup dalam kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sembuh di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Saudara imani kebenaran firman-Nya, hidupi kebenaran firman-Nya, dan saudara akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup saudara. Saya ingin mendengarkan kesaksian suatu saat dari saudara, bagaimana Allah bekerja dan bagaimana Allah melakukan keajaiban dalam hidup saudara-saudara. Amin. Kabar baik buat semua saudara-saudara yang selama ini mendengarkan Making Life Better. Making Life Better sudah punya aplikasi, saudara.
Aplikasinya namanya Making Life Better. Saudara bisa mendownload di Google Play atau di App Store. Aplikasinya seperti ini. Saudara sudah melihat, dan kalau saudara diberkati dengan aplikasi ini, jangan lupa bagikan aplikasi ini kepada teman-teman Anda supaya banyak yang diberkati. Amin. Aplikasi ini gratis untuk Anda semuanya, dan saudara-saudara, bagikanlah aplikasi ini kepada mereka yang memerlukan, sehingga setiap hari saudara bisa mendengarkan Making Life Better di HP Anda. Yang selama ini mendengarkan lewat radio atau streaming, saudara sekarang bisa mendengarkan aplikasi langsung atau mendengarkan Making Life Better kata bijak langsung dari HP Anda. Itulah sebabnya saya rindu Anda diberkati melalui Making Life Better. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang selama ini sudah membantu proyek Mercy Peduli untuk berbagi sembako dengan para hamba Tuhan. Saya berterima kasih karena bantuan saudara, berkat uluran tangan saudara, berkat kepedulian saudara, kami sudah membantu lebih dari 1000 hamba Tuhan. Dan minggu ini masih ada ratusan hamba Tuhan yang akan menerima sembako, khususnya mereka yang sangat membutuhkan. Dan sekali lagi atas nama Yayasan Mercy Peduli, saya berterima kasih untuk kebaikan saudara-saudara. Dan ini salah satu dari video pembagian sembako yang saya akan putar, dan saudara bisa menyaksikannya. Hari ini Mercy Peduli berbagi untuk saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan bantuan sembako akibat dari krisis COVID-19 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena ada orang-orang yang telah mengulurkan tangannya untuk menolong mereka yang sedang menderita. Saudara-saudara, mari kita terus berlomba-lomba melakukan kebaikan, karena pada waktunya kebaikan kita akan dibalas oleh Tuhan yang Maha Baik. Ya, terima aja lah foto. Ya. Silakan hati-hati, Pak. Ya, udah. Ya, oke. Saya Pendeta Gersasio dan Bapak Pendeta Timotius Surut mengucapkan terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan, bahkan bantuan-bantuan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami. Kami hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa, dan semoga Allah selalu setia melimpahkan kasih-Nya kepada kita semua.